baru, tapi masih terkait dengan COVID-19. Ada tulisan yang menarik pada akhir tahun 2020 kemarin dari punyanya Slavoj Žižek ya, seorang filsuf berkebangsaan Rusia karena dia lahir Slovenia. Ya, lahir di Slovenia. Jadi menarik karena dia berani mengambil sebuah kesimpulan bahwa pada saat COVID, dalam tulisan dia yang berjudul COVID-19 Shake the World, dia mengambil kesimpulan bahwa negara-negara yang menganut sistem pemerintahan komunis atau sosialis itu yang mampu mengendalikan penyebaran COVID sehingga tidak menjadi masif dan makin bertambah banyak. Dia kasih contoh beberapa negara termasuk Cina ya. Sedangkan negara-negara yang demokratis cenderung menurut dia lambat dalam menanggulangi COVID. Menarik sekali. Dia membagi tulisannya dalam beberapa bab, ada sekitar 10 bab. Dari dia memperkenalkan tentang COVID, 5 tahap dari epidemik, lalu dia berakhir di kesimpulan bahwa komunis atau barbarian ya, as simple as that. Lalu dia mengatakan bahwa komunis lebih baik daripada demokrasi. Menulis artikel ini sangat menarik untuk kita diskusikan. Ini terkait dengan COVID. Dia mengatakan bahwa negara-negara komunis yang berhasil mengendalikan COVID, Cina hingga sekarang tadi data terakhir di bawah 1.000. Yang mati itu hanya 4.000. Gitu. Dari sekitar berapa ya? Dia hanya 4.000 tuh dia hanya sekitar 5% dari korban COVID ya, pandemi COVID itu yang meninggal Cina. Sekarang Cina, negara-negara sosialis di bawah 1.000. Negara-negara demokrasi termasuk Indonesia itu masih di atas 1.000 ya. Gitu. Jadi ya analisisnya benar, tapi bisa juga salah. Nanti kita bisa diskusikan itu, apakah betul bahwa sistem pemerintahan komunis sosialis itu lebih mudah untuk mengendalikan wabah pandemi ketimbang sistem pemerintahan demokrasi. Karena dia katakan bahwa sistem demokrasi pada saat menghadapi yang namanya kepanikan, maka muncul perilaku barbar. Ya. Muncul perilaku barbar yang menyebabkan bahwa sulit mengambil keputusan, sulit untuk diperintah, dan pada akhirnya sulit untuk mengontrol diri sehingga keluar dari masalah pandemi. Gitu. Jadi kalau lihat tulisan yang beta buat itu, beta coba kaitkan perspektifnya Žižek ya dengan perspektif keindonesiaan. Kan ini Indonesia menalar, jadi dikaitkan dengan demokrasi Pancasila. Ya. Judul sebenarnya yang bagus juga untuk membahas buku ini adalah COVID-19 dan pertarungan antar ideologi. Jadi di situ bisa kita tampilkan sudut pandang komunisme, kapitalisme, dan Pancasila. Itu akan menarik juga kalau digali lebih dalam itu. Tapi kalau perhatikan tulisan yang beta angkat itu memang hanya sedikit ya, memunculkan Pancasila di bagian akhirnya untuk menunjukkan bahwa dengan demokrasi Pancasila, kritik-kritiknya Žižek itu tidak mengenal. Nah, Žižek dia seorang Marxis ya, yang dianggap paling produktif di Eropa dan paling menakutkan di Eropa. Kritik-kritiknya sangat tajam dan dia menyebut dirinya sebagai pendukung Marxis yang paling radikal. Jadi sudah bisa bayangkan orangnya, dia menyebut dirinya sebagai Christian ateis. Apa artinya Christian ateis? Artinya dia mengikuti ajaran-ajaran Yesus sebagai ajaran etik. Yesus adalah guru etik, tetapi bukan Tuhan. Ya, jadi semua nilai-nilai yang diajarkan oleh Yesus itu diikuti dengan sangat baik, tetapi bukan sebagai Tuhan. Ya, itu dimaksud dengan Christian ateis. Ya, jadi dia menyebut diri sebagai Christian ateis. Nah, menariknya dia mulai dengan mengutip Yohanes 20 ayat
17 ya, ketika Maria Magdalena datang ke kuburnya Yesus, lalu Yesus sudah bangkit kan, jadi Yesus menunjukkan diri kepada Maria, lalu Maria ingin menjamahnya, lalu dibilang jangan sentuh aku, kan gitu ya. Tapi pergilah dan beritakan kepada saudaraku, ya gitu ya. Kira-kira lanjutnya Pak Pendeta lebih tahu. Nah, jadi lalu dia kaitkan dengan ayat yang lain ketika Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi untuk menyiapkan tempat bagi murid-muridnya. Lalu Thomas yang bertanya kalau tidak salah, bagaimana kami tahu ke tempat engkau berada kalau engkau tidak menunjukkannya, kan gitu ya. Nah, Zizek dia mengaitkan dengan ayat itu. Ketika itu Yesus menjawab bilang bahwa aku akan ada dimanapun ketika kalian bersama-sama dan katakanlah menghadirkan cinta kasih. Jadi dari situ lalu Zizek membuat kesimpulan bahwa pernyataan jangan sentuh aku itu Yesus mengatakan bahwa untuk bertemu atau bersama-sama dengan aku adalah pergilah menjauh dan hadirkan cinta kasih dimanapun kalian berada. Jadi katakanlah tidak perlu berkumpul bertemu saya di gereja, tapi pergilah ke orang miskin dan kasih makan mereka, pergilah ke orang-orang yang susah, menghadirkan cinta kasih di sana, dan itulah perjumpaan sejati. Jadi Zizek menyimpulkan pernyataan Yesus itu mengaitkannya dengan COVID. Nah, COVID juga, kehadiran COVID itu membuat kita cium sabu, ya kan? Tapi itu bukan berarti tidak mencintai, justru mencintai dalam era COVID itu adalah menjauh. Jadi bukan mendekat, justru menjauh itu adalah bentuk mencintai. Dan mencintai itu dalam interpretasi Zizek itu seperti yang dibilang Yesus itu. Ya. Kalau Maria Magdalena datang pegang dia, itu bahkan bukan mencintai. Ya. Jadi mencintai justru mengambil jarak itu mencintai, sehingga dalam jarak itu malah kehadiran itu lebih bermakna menurut Zizek. Ya. Jadi justru dalam jarak orang makin dekat. Ya. Mungkin dekat itu bisa saling mendoakan atau saling tapi itu interpretasi Zizek. Jadi Zizek boleh mengatakan bahwa kehadiran COVID itu adalah kehadiran yang diinginkan atau memang direncanakan oleh Tuhan Allah, kira-kira gitu ya. Dia sebut kalau Yesus Kristus, dia sebut Kristus. Kalau Tuhan Allah jadi kalau membahas sesuatu yang datang dari atas, dia selalu dari Tuhan Allah. Dia tidak bilang dari Yesus ya. Karena Yesus sekali lagi adalah hanya guru etik, bukan Tuhan. Nah, nanti dia akan memberikan gambaran dengan mengutip misalnya cerita Wells ya, yang sudah difilmkan novelnya The War of the Worlds. Jadi karena untuk mengetahui cerita itu, beta juga download novelnya H.G. Wells tahun 800 sekian ya. Dia menceritakan kaum Martians, jadi di Mars kekurangan oksigen, lalu mereka menginvasi bumi yang disebut dengan makhluk Martians. Orang datang lalu orang-orang di Buta-Buta dia jatuh di Inggris, orang-orang mengira bahwa ada meteorit yang jatuh karena dia seperti batu ya, batu meteor, lalu mereka sedang mengelilingi meteorit untuk memeriksanya, menelitinya. Tiba-tiba terbuka moncongnya dan keluarlah makhluk Mars atau disebut dengan Martians itu. Lalu mereka menyemburkan semacam senjatanya kayak api, lalu menghanguskan apapun yang kena dia pasti hangus saat terjadi debu. Ya. Jadi singkat ceritanya kaum Martians menaklukkan bumi. Ya. Tetapi ada patogen yang tidak diperhitungkan oleh Mars kaum Martians itu, sehingga ketika bumi dalam keadaan sekarat tinggal sejumlah orang ya, lalu patogen itu muncul semacam virus begitu menyerang kaum Martians ini, lalu mereka mati. Nah, Zizek bilang kita harus memahami kisah dari Wells ini secara terbalik. Sekarang kita bayangkan bahwa kitalah yang makhluk Mars itu. Kita adalah Martians itu yang kita datang ke bumi lalu kita merusak bumi. Kita mengacak-acak bumi, mengeksploitasinya, menghabisi makhluk hidup yang lain.
Tapi tanpa kita sadari ada patogen yang namanya virus COVID ini. Dan patogen ini adalah senjata terakhir yang akan menghabisi kita. Jadi dia mencoba membangun kesadaran kita bersama bahwa virus ini menghadirkan adalah sebuah patogen yang tidak diperhitungkan oleh manusia yang menganggap diri sebagai makhluk cerdas itu, yang membuat manusia porak-poranda. Jadi itu kisah yang sangat menarik. Setelah dia menggunakan cerita Wells itu, lalu dia bilang kita baca terbalik. Jadi kalau Wells bilang makhluk Mars yang menyerang kita, sekarang kita memposisikan diri bahwa kitalah makhluk Mars itu yang menyerang bumi, menghabisi bumi, lalu tiba-tiba ada patogen yang namanya virus COVID-19. Bahkan ada juga dia menyebut bahwa itu Tuhan Allah dengan kebijaksanaannya menempatkan virus itu kepada manusia untuk memberikan sebuah pesan yang kuat kepada manusia. Nah, dia lalu nanti memperkuat argumennya itu dengan mengutip misalnya dari Martin Luther King yang mengatakan begini, bahwa kita memang mungkin datang dengan kapal yang berbeda, tetapi kita sedang berada di kapal yang sama, di atas kapal yang sama. Artinya, banyak kepentingan macam-macam di atas bumi ini ya, tapi ingat bahwa bumi ini hanya satu, dan kita semua ada di atasnya. Karena itu kehidupan baru yang harus kita bangun itu harus melampaui kepentingan-kepentingan nation state, kepentingan rasal, kepentingan agama, karena kita sama-sama di atas satu kapal itu. Jadi lupakanlah kepentingan-kepentingan eksklusif partikular, lalu kita melihat bumi sebagai satu tempat yang sudah rapuh, sudah diacak-acak dan kita sendiri yang mengacak-acaknya. Lalu mari kita hidup bersama, membangun persaudaraan global, untuk katakanlah menjalani atau hidup di atas kapal yang satu dan rawan ini supaya nyaman. Kira-kira begitu pesan besarnya. Nah, jadi kan dari situ sudah bisa tahu bahwa pesan intinya adalah persaudaraan global itu jauh lebih penting daripada sekedar pertarungan-pertarungan bisnis. Nanti dari situlah baru dia akan masuk untuk membahas misalnya keunggulan komunisme misalnya Jadi dia mengatakan bahwa COVID itu akhirnya dia mencabik-cabik kapitalisme karena dia menutup pasar-pasar, dia menutup perdagangan-perdagangan internasional, toko-toko, mesin-mesin produksi kapitalisme semua dihabisi, ditutupnya, dipaksa ditutupnya. Dan akhirnya dia menghimbau persaudaraan global. Amerika Trump tadinya dia maki-maki Cina, tetapi kemudian dia menelpon Perdana Menteri Cina dan meminta bantuan. Atau misalnya Netanyahu menelpon Perdana Menteri Palestina dan menawarkan bantuan untuk kerjasama. Hal yang sama juga Iran meminta bantuan dari Cina. Jadi dia bilang masa depan atau COVID memaksa membangun kerjasama atau solidaritas global, kerjasama antara negara-negara dan bukan kerjasama perdagangan, melainkan kerjasama saling menolong. Dan itu bagi dia itu adalah identitas dari komunisme. Jadi dengan itu lalu dia mengklaim bahwa COVID-19 menghidupkan kembali komunisme, jadi membunuh kapitalisme dan demokrasi dan menghidupkan komunisme. Nah, memang dia menggunakan contoh membandingkan Cina dan Amerika Cina dengan komunismenya dia dalam sekejap dia bisa memerintahkan untuk karantina dan semua di Cina harus karantina. Tidak ada yang bisa melawan, kan gitu ya. Tetapi di negara-negara demokrasi tunggu dulu begitu menghimbau satu ini banyak sekali yang karena atas nama demokrasi. Nah, makanya Zizek akan bilang bahwa kesulitan di negara-negara demokrasi adalah maksudnya rejim demokrasi itu dia sulit membedakan antara kebaikan yang berbahaya dengan rumor yang baik atau sebaliknya kebaikan yang baik dengan rumor yang berbahaya. Jadi
dia sebagai negara demokrasi, dia mengadvokasi atau membuka ruang bagi kebebasan berbicara dan macam-macam itu. Tetapi lalu dia bingung sendiri membedakan mana kebebasan yang baik dan mana kebebasan yang berbahaya. Ya, dia sulit membedakan rumor, mana rumor yang baik dan rumor yang berbahaya. Nah, dia sementara bingung-bingung seperti itu, COVID-19 tidak menunggu kan. COVID-19 tidak menunggu hasil rapat demokrasi. Sebaliknya, negara-negara komunis secara efektif menghentikan penularan COVID-19 karena sekali perintah langsung serentak semua melakukannya. Ya. Jadi dari situ dia mengatakan bahwa dalam dunia yang makin panik, ya disebut dengan panik, dunia yang makin panik ini memang lebih efektif komunisme. Kapitalisme sudah menjadi masa lalu, pasar juga sudah mati ya. Pasar sebagai ujung tombak kapitalisme ya sudah mati ya. Tetapi seperti yang saya tulis di tulisan itu ya, tulisan saya yang sudah dibagi itu ya, dia lupa bahwa demokrasi itu sama sekali bukan, maksudnya pasar sama sekali tidak, kapitalisme tidak mengenal demokrasi, sama halnya dengan sosialisme ya. Pasar itu ya dia ditentukan oleh penawaran dan permintaan. Tidak ada urusan di demokrasi. Harga itu sepenuhnya ditentukan oleh daya tawar, ya kan? Tidak ada demokrasi dalam pasar. Ya. Nah, sama halnya dengan di sosialisme lebih-lebih lagi. Harga ditentukan oleh pemerintah, selesai. Tidak ada istilah, kan gitu ya. Nah, jadi saya kira kritiknya bahwa COVID-19 membunuh demokrasi, saya kira kritik yang salah karena baik kapitalisme maupun sosialisme itu tidak ada kaitan dengan demokrasi ya. Demokrasi itu punya warna tersendiri ya. Dia tidak berurusan dengan ekonomi saya kira ya. Demokrasi itu semata-mata berkaitan dengan politik. Ya, jadi itu satu hal. Menyamakan begitu saja demokrasi dalam kapitalisme maupun sosialisme, saya kira itu suatu kesimpulan yang terlalu berlebihan. Ya. Nah, lalu mengatakan bahwa virus juga menghadirkan apa yang disebutnya dengan masyarakat alternatif society. Memang alternatif society yang dimaksud adalah komunisme ya. Tapi komunisme bukan komunisme yang konvensional ala Marx ya, tapi komunisme baru di mana dia melampaui negara, melampaui ras, agama dan macam-macam. Itulah sebabnya dengan mudah misalnya Cina bisa membantu ke Afrika ya kan. Israel membantu Palestina dan macam-macam ya. Jadi solidaritas global yang terbentuk akibat dari virus corona ini adalah sebuah solidaritas yang melampaui negara bangsa, melampaui struktur rasial, ya, etnik dan apapun juga ya. Karena dia betul menggalang manusia sebagai sebuah makhluk, sebuah spesies yang memang dalam posisi panik karena terancam oleh COVID. Nah, ciri dari masyarakat alternatif atau masyarakat komunisme baru itu adalah dia mengaktualisasi diri lewat solidaritas global itu ya. Jadi kerjasama antara individu, lintas negara maupun antara organisasi maupun antara negara, lintas perusahaan, lintas negara itu semua tidak berbasiskan perdagangan antara bangsa atau perdagangan internasional, melainkan atas dasar kerjasama internasional. Jadi itu yang dibilang solidaritas global lebih mengemuka daripada perdagangan global. Nah, jadi selain ada solidaritas global, kerjasama global juga ada apa yang disebut dengan solidaritas lintas individu ya. Antar individu melampaui batas-batas kenegaraan maupun batas-batas rasial dan batas-batas agama. Nah, nanti yang Ricky kasih kata kunci tadi yang misalnya diakhiri bab 10 dengan apakah barbarisme atau komunisme, itu maksudnya begini. Ketika waktu-waktu awal itu sempat ya di rumah sakit, ketika orang sakit itu dokter akhirnya harus buat pilihan, memilih mereka yang masih muda, yang tua diabaikan, ya kan? Nah, itu kan barbarian menurut dia. Jadi kapitalisme dan sains itu dia sudah barbarian.
mengorbankan orang yang sudah tua karena dianggap ya tidak bermanfaat lah, atau apalah. Tapi ketika awal-awal itu kita lihat kan, ketika orang sakit datang ke rumah sakit, karena para dokter yang panik itu, lalu mereka disuruh hanya memilih yang masih usia produktif, yang usia tua dibiarkan. Nah, itu yang dia bilang inilah wajah kapitalisme, wajah sains yang juga dikuasai oleh kapitalisme, sehingga pilihan masa depan itu adalah tidak mungkin orang yang akal sehatnya masih bekerja memilih yang barbarian kapitalisme itu. Jadi pilihannya adalah komunisme, karena komunisme bisa atau telah membuktikan diri eksis, bahkan digunakan ya metodenya di dalam masa-masa pandemi COVID ini. Nah, itulah sebabnya dalam tulisan beta buat kritik ya, bahwa Zizek menyembunyikan watak totalitarian dari komunisme ya, karena dalam situasi panik atau dalam situasi di mana semua tertekan, memang komunisme cocok ya. Tetapi dalam situasi normal akan berbahaya sekali kalau komunisme bekerja ya, karena dia tetap tidak peduli ya dengan sifat totalitarian. Nah, memang dalam demokrasi itu juga ada gradasi totalitarian sebenarnya, yang nanti saya sebut dengan ketegasan, ya, ketegasan menegakkan aturan. Itu sebenarnya ada gradasi totalitarian juga di situ. Ya. Tetapi yang membedakannya adalah dalam negara demokrasi, wajah totalitarian itu menjadi milik undang-undang, milik aturan, sehingga pemerintah menegakkan massa yang liar, menegakkan massa untuk mentaati protokol misalnya atas nama undang-undang, atas nama aturan. Berbeda dengan wajah totalitarian dalam komunisme, itu dilakukan dengan suka-sukanya penguasa, atas nama penguasa. Jadi itu memang dua hal yang berbeda, bahwa gradasi totalitarian ada juga dalam demokrasi, itu kita akui, hanya di situ yang memegang peranan adalah undang-undang dan bukan orang. Ya. Berbeda dengan totalitarian dalam komunisme, itu yang memegang adalah orang. Nah, kenapa lalu untuk memberikan kritik kepada Zizek, lalu kita masuk ke hal yang kehidupan sehari-hari, misalnya menceritakan tentang waktu PSBB itu ya, kami di sini jaga pintu masuk ke RW ya, di portal masuk itu kami bagi tugas 1 hari 3 shift ya, jadi 24 jam jaganya selama 1 minggu itu, supaya warga luar tidak boleh masuk ke RW ya. Tetapi membolehkan misalnya GoFood dan GoCar, para penjual itu sampai ke pintu portal. Jadi kalau mereka ada pesan dari warga, sebut saja siapa begitu, ya tinggal nanti petugas pergi antar barang yang dibawa oleh GoFood dan GoCar itu ya ke warga yang punya rumah ya. Jadi di situ yang mau diceritakan bahwa sistem demokrasi bisa mengatasi COVID dengan baik ya. Karena secara sukarela warga bisa berbagi shift, jadi mengcover ya penjagaan selama 24 jam. Pasar juga tetap beraktivitas ya. Jadi GoFood, GoCar tetap jalan, orang penjajah makanan ke perumahan juga jalan, walaupun dia hanya sampai ke pintu portal ya. Jadi apalagi dalam menjaga itu ya tiap hari makanan penuh ya. Jadi secara sukarela masyarakat datang membawa makanan. Dan itu menurut saya itulah wajah demokrasi Pancasila kita. Dan dengan cara itu maka saya kira kritik-kritik dari Zizek ya sama sekali tidak relevan untuk kondisi Indonesia ya. Makanya saya tutup tulisan itu dengan bagi masyarakat di Pulutan, komunis tidak punya tempat ya, karena demokrasi kita Pancasila sudah sangat kaya untuk mengcover katakanlah pandemi atau situasi panik ya, mereka bisa berbagi peran, saling menolong untuk mengatasi yang seperti itu. Nah kan kita sudah akan masuk ke PKPM yang baru ya, yang mikro itu ya. Yang nanti ujung tombaknya adalah RT RW lagi, seperti tadi beta ceritakan. Nah kalau itu dilakukan maka ya kritik-kritik Zizek semakin tidak mengenal, karena
khusus untuk RW yang beta wakili, kami siap. Bahkan sejak itu pun kami RT ada setiap malam ada ronda malam ya. Jadi partisipasi atau gotong royong itu tetap jalan, karena itu demokrasi tidak mati ya. Seperti yang dibilang Zizek, demokrasi tidak mati, pasar juga tidak mati atau kapitalisme tidak mati ya. Bahkan setelah semua ini kan bisnis online kan berjalan bagus ya, mulai muncul banyak bisnis makanan, bisnis macam-macam lah yang cukup muncul pebisnis baru yang langsung menonjol ya. Nah itu yang bisa beta sampaikan sebagai pengantar. Nanti karena Boson juga sudah baca, kalau mau bertanya boleh silakan supaya kita diskusi lebih. Oke. Jadi kenapa bagian akhir itu harus sampaikan, karena harus dikaitkan juga dengan nalar keindonesiaan, ya kan? Jadi itu prinsip kita di situ. Ya silakan. Oke, makasih Bos. Menarik karena Bos mulai dengan cara berpikir Zizek yang seorang Marxis itu. Untuk itu setelah ini mungkin Om Eci dari amatan sosiologi. Karena contoh konkret kemarin ya, yang Bogor tutup, itu ternyata Moge bisa lewat. Lalu itu jadi heboh karena negara demokrasi, apakah itu bentuk salah satu ciri dari negara demokrasi? Akhirnya tidak bisa mengontrol perilaku ya, gitu. Terkait dengan COVID ini. Oke, Om Eci, silakan. Ya, baca tidak tuntas juga, tapi saya baca Yohanes 20 ayat 17, wah ini ternyata yang disebut dengan apa tuh, nolimin tangeger, istilah Latin yang coba diungkapkan oleh Zizek gitu ya. Dan ini menjadi menarik karena saya berkesimpulan bahwa di masa-masa krisis seperti ini, tangan besi menjadi sangat penting dalam pengelolaan satu masyarakat yang ada dalam situasi pandemi atau epidemi. Misalnya memang saya merefleksikan tulisan ini ketika Zizek mencontohkan Dr. Li Wenling ya, yang sebenarnya kalau kemudian dia menemukan virus itu, lalu dia memahami bahwa virus itu adalah virus SARS-2 kalau tidak salah ya, yang disebut kemudian kita kenal COVID itu dapat ditanggulangi pada sejak awal, maka kemungkinan dia hanya menjadi epidemi, tidak menjadi pandemi. Dan penyebabnya adalah karena memang situasi masyarakat Cina yang ya saya interpretasi sebagai masyarakat komunis yang tidak memberikan kesempatan orang untuk berbicara secara bebas. Karena itu dia dianggap satu yang semacam rumor gitu ya. Nah, itulah petaka kita awal sehingga kemudian kita menjadi dari penyakit ini dari epidemi menjadi pandemi. Tetapi positifnya adalah ketika dia menjadi pandemi, yang mampu mengkonsolidasi masyarakat secara cepat adalah mereka juga. Karena mereka punya sistem politik yang cukup baik, yaitu barangkali juga sistem komunis yang kuat, sehingga satu perintah itu selesai semua. Begitu mereka meminta untuk segera dilakukan lockdown, tidak ada yang bisa ada semacam protes. Padahal karena memang kebebasan berbicara tidak mendapat tempat di sana. Itu berbeda kasusnya misalnya dengan Amerika, tadi Om Syed sudah jelaskan. Amerika mendapatkan sebagai negara dalam interpretasi sebagai negara demokratis yang memberi kebebasan berbicara. Pada saat kasus-kasus seperti ini, begitu dia meminta untuk di lockdown, maka akan banyak orang yang berbicara bahwa ini bagian dari teori konspirasi dan sebagainya. Jadi pada titik tertentu dia punya kelemahan, tetapi pada titik tertentu dia punya kelebihan. Dalam kasus Cina punya kelemahan ketika dokter mata ini tidak diberi kesempatan untuk berbicara, maka dia menyebar secara luas dan cepat. Tetapi titik kelebihannya adalah ketika dia sudah menyebar, konsolidasi untuk melakukan semacam
lockdown itu jauh lebih cepat daripada negara-negara demokratis. Misalnya seperti Amerika yang membebaskan orang untuk berbicara, kemudian setelah orang berbicara, maka misalnya kaum libertarian ya, yang berbicaranya sesuka hati mereka, dan akhirnya ya itu barangkali muncullah teori-teori konspirasi sebagai argumentasi lanjutan karena informasi yang tidak disampaikan secara terbuka barangkali begitu. Itu hal yang pertama. Lalu saya ada pertanyaan yang menarik untuk Om Sen menurut saya, karena ketika saya baca misalnya kasus Netanyahu, ada catatan kecil yang mengatakan bahwa ya dia pergi, akhirnya dia harus minta kerjasama juga dengan Palestina. Tapi pada akhirnya diceritakan bahwa permintaan untuk mereka yang sebelumnya bermusuhan, tetapi kemudian karena pandemi bekerja sama, itu dasarnya juga menjadi sesuatu yang agak aneh menurut saya, karena dasar mereka bukan dasar kemanusiaan juga kan. Saya menginterpretasi dasarnya seperti dasar kausalitas saja. Jadi karena saya berpotensi akan terpapar kalau saya tidak menolong kamu, maka kemudian ya saya harus menolong. Jadi dasarnya sebenarnya kan bukan dasar kemanusiaan. Ya barangkali juga kita dengan mindset Kristen ya. Tapi saya kira itu bukan juga merupakan semacam etika universal. Meminta menolong orang lain bukan karena ya kita sama-sama manusia, tetapi ya karena kalau saya tidak menolong Anda, maka kemungkinan saya yang akan terpapar kalau Anda terpapar. Sehingga itulah yang menjadi motif saya menolong. Nah, menurut saya itu juga menjadi pertanyaan, apakah komunisme yang dimaksud seperti itu saya kira dalam pengamatan saya tentang, sependek pengetahuan saya tentang komunisme, tidak seperti demikian. Ini lebih ke komunisme, saya menyebut dengan komunisme kausalitas saja. Saya dapat, karena saya berpotensi akan terpapar, maka saya harus menolong kamu. Jadi dia sudah ada dalam situasi terdesak, terpojok, dan jalan satu-satunya untuk menyelamatkan diri saya adalah saya menyelamatkan kamu. Sekalipun saya tidak terlalu suka dengan kamu. Saya bermusuhan dengan kamu. Nah ini kan semacam etika baru yang menurut saya ya dalam situasi kepanikan itu yang kemudian pada akhirnya Martin Luther, dia kutip Martin Luther menyebut bahwa saya menerjemahkan sebagai kita sebelumnya datang dengan kapal yang berbeda-beda, tapi sekarang kita sudah ada dalam satu skoci yang sama. Jadi kira-kira saya membayangkan kapal sudah masing-masing tenggelam, tahu-tahu ada satu skoci, kita naik sama-sama, lalu ya tidak ada jalan lain, kita membangun semacam persaudaraan global, tapi persaudaraan global yang dalam interpretasi saya, persaudaraan global yang bukan semata-mata didasarkan oleh kemanusiaan, tetapi karena keterpojokan saya, makanya saya harus menolong. Kalau saya tidak menolong, saya juga akan mati. Nah itu varian apa itu sebenarnya? Komunisme seperti itu, apakah memang ada atau tidak sebenarnya? Itu pertanyaan yang barangkali juga kita bisa diskusikan. Saya kira untuk sementara saya itu nanti soal barbarisme dan lain nanti mungkin kedua. Tapi Eci, kalau dengan demikian mau dikatakan bahwa pada saat pandemi terjadi, humanisme tidak terlalu penting. Yang bisa menyelesaikan, ini dia pakai pendekatan sistem bernegara ya. Dia pakai pendekatan sistem bernegara, dia membandingkan antara negara demokrasi dengan negara komunisme. Lalu pada saat pandemi terjadi, maka kita tidak akan berbicara tentang kemanusiaan, tapi yang kita butuhkan adalah seorang pemimpin yang otoriter.
Kita tidak butuh itu rasa kemanusiaan, karena rasa kemanusiaan akan membuat kita bingung dalam mengambil tindakan. Apakah bisa dengan dikatakan bahwa Zizek dia sampai pada air seperti itu? Jadi tadi Eci bilang bahwa ini bentuk etika baru. Tapi kalau mau dikatakan sebagai global etik seperti punyanya Nietzsche juga agak susah, karena Zizek ingin mendeskripsikan bahwa globalisasi, kapitalisme sebagai buah dari globalisasi gagal. Iya kan? Dia ingin katakan itu. Tapi dia tak sadar bahwa selain kapitalisme, humanisme juga itu bagian dari globalisme. Gitu. Dan memang sebenarnya tampak dari tulisannya dia ingin, tanda kutip, ingin mengatakan bahwa humanisme pun gagal. Karena ketika kita pakai pendekatan humanisme, hak asasi tiap orang masih diberikan. Gitu. Hak untuk berbicara. Di Amerika Serikat, hak untuk mencurigai Trump, dan lain-lain. Itu masih diberikan. Nah, menurut Zizek mungkin ya, ini gagal. Jadi kita memang butuh komunisme. Gitu. Bisa seperti itu. Sebelum kita ke bentuk etika baru gitu. Itu yang jadi pertanyaan besar saya. Kalau dia menawarkan komunisme, dalam bayangan saya adalah dasarnya adalah kemanusiaan. Saya tidak tahu itu betul atau tidak, tapi dalam interpretasi bacaan saya, dia tidak memahami ini sebagai sebuah bentuk komunisme dalam pengertian ada dimensi humanitas di dalam kita saling menolong gitu. Tetapi lebih pada satu situasi yang memang tanpa dimensi humanitas juga, yaitu agak sedikit egois sih sebenarnya. Karena saya sudah ada dalam satu situasi yang terpojok, dan cara untuk menyelamatkan diri saya adalah saya menolong Anda, sekalipun Anda adalah musuh saya. Jadi kira-kira ya saya bacanya begitu sih. Kalau salah mohon maaf, tapi itu barangkali bisa. Om Sam lebih sebelum ke Chris, mendalam untuk baca. Saya bisa clearkan. Karena begini, ini menarik karena dunia punya masalah yang pernah diatasi bersama. Dulu Nazi Jerman, sekutu bersama-sama perang dengan Jerman, dan itu alasannya kemanusiaan. Banyak yang berjuang untuk ke arah sana ya. Itu. Tapi ini dua hal yang berbeda, karena Zizek mengatakan bahwa ini bukan masalah dia lebih pendekatannya ke sistem pemerintahan, ideologi negara, komunisme, dan salah satu bentuk demokrasi itu. Nah, Bos mungkin bisa jawab kegelisahannya Eci, supaya tuntas. Setelah itu kita lari ke teologinya Nietzsche itu yang Pak Pendeta. Iya, jadi memang kita harus paham bahwa komunisme Marxian tidak berurusan dengan masalah humanisme atau etika. Dia berurusan dengan masalah keadilan tanpa kelas, ya kan, hubungan-hubungan yang tidak dipisahkan oleh sekat-sekat rasial, kelas-kelas atas bawah, macam-macam itu, diskriminasi kan. Jadi makanya Zizek sebut itu sebagai melampaui komunisme konvensional. Ya, jadi boleh juga dibawa interpretasi itu, tapi misalnya begini, yang akan berikan satu konsep cara berpikirnya Eci itu persis yang dipikirkan oleh kaum Darwinisme sosial, bahwa orang saling mengasihi itu bukan karena ada nilai etika di situ atau ada Tuhan di atas sana yang memaksa orang untuk saling berbuat baik, tetapi evolusi kesadaran membuat manusia sadar bahwa kalau kita saling mengasihi, usia kita sebagai manusia akan panjang. Ya, kalau kita tidak saling mengasihi, kita akan saling menghabisi, lalu ya mati rame-rame kan gitu ya. Jadi itu persis itu juga yang muncul di dalam analogi atau metafora kita semua di atas satu kapal itu, ya kan? Nah, kita semua orang yang dikepung oleh COVID-19 dan kita tinggal satu tempat di atas tempat yang rapuh ini, maka pilihannya adalah kita saling menolong. Saling menolong itu tidak harus dikaitkan dengan cara berpikir teologi atau etika bahwa itu karena kita saling mengasihi, tidak urusan dengan itu. Tetapi adalah sebuah rasionalitas bahwa kita saling menolong itu jauh lebih baik untuk kita hidup aman di atas kapal ini.
Jadi tidak ada fondasi etik atau fondasi religius di situ. Hanya sebuah simpulan rasional saja, logis saja bahwa daripada kita dikepung dari luar, kita di dalam juga berantai misalnya, ya itu kita makin cepat matinya kan. Nah, karena kita dikepung dari luar, kita tinggal di atas, ya oke bahasanya itu sekuci yang rapuh ini, ya. Nah, kita saling menolong lebih baik, saling memperhatikan, saling menutupi kekurangan, saling melengkapi, saling memberi makan lah kira-kira begitu ya. Jadi memang cara berpikir sih Netanyahu persis seperti yang Eci bilang. Kalau dia tidak menolong Palestina, dia dikelilingi oleh masyarakat Palestina. Jadi kalau Palestina terpapar lama atau cepat, Israel kena juga gitu kan. Nah, jadi cara berpikir itu juga nanti disampaikan juga oleh beberapa waktu lalu wawancaranya Bill Gates ya di New York Deal Book Conference. Ya. Dia mengatakan bahwa yang dia khawatirkan adalah negara-negara miskin yang tidak mendapat perhatian untuk dikasih vaksin dan macam-macam itu. Ya. Karena negara kaya boleh berbangga kalau mereka sudah bisa vaksin semua masyarakatnya, tetapi selama negara miskin tidak dapat vaksin, dia akan tunggu untuk balik lagi COVID itu dari negara-negara miskin. Ya, kan gitu. Jadi dia menghimbau supaya semua negara-negara maju memberikan perhatian kepada negara-negara miskin supaya divaksin juga. Ya. Jadi jangan harap daya beli mereka misalnya untuk membeli vaksin, tapi sebaiknya dia menghimbau sebuah inisiatif global untuk menolong masyarakat-masyarakat miskin itu untuk divaksin. Nah sekali lagi lihat argumennya Bill Gates juga bukan atas dasar cinta kasih atau atas dasar fondasi moral, tapi atas dasar rasionalitas. Kalau tidak menolong ke sana, ya tinggal tunggu aja. Biar kita semua sudah vaksin habis, tapi saatnya dia muncul dari Afrika, muncul dari negara miskin lagi kan, menyebar datang lagi. Jadi memang sekali lagi fondasi filosofis dari komunisme memang bukan masalah etik atau bukan masalah humanisme global itu ya, tetapi ya sebenarnya kesimpulan rasional karena memang munculnya Marx itu juga kritik misalnya terhadap Hegel ya, jadi memang fondasinya adalah fondasi rasionalitas. Begitu Eci, jadi betul bacanya itu benar, tidak atas dasar cinta kasih dan so what begitu. Yang penting kan dia menolong kan, jadi prinsipnya mereka situ tidak ada lakukan itu karena menakuti bahasa kasarnya si Dawkins misalnya karena takut terhadap seorang breok di atas sana, bukan itu ya, tapi lakukan karena kesimpulan rasional aja bahwa kita sama-sama sedang di atas satu sekuci dan ada baiknya kita saling menolong. Itu sudah menjawab ya. Tapi itu agak berbeda dengan pemahaman humanisme ya bos. Karena dia pendekatannya pendekatan komunisme yang keadilan itu. Ketika ada yang menderita, maka kita berprinsip adil terhadap mereka yang menderita. Seluruh dunia itu. Jadi bukan pendekatannya adalah oke, kita berbuat adil dan semua bebas menyuarakan pendapat dulu. Keadilan macam apa yang kita butuhkan. Gitu. Karena kalau itu sangat humanis, gitu. Pendekatan untuk menyelesaikan masalahnya. Iya, itu sebenarnya bisa juga kalau menggunakan logika humanis, tapi sebenarnya COVID ini membuat humanisme lumpuh gitu loh. Karena humanisme itu kan dia antroposentris, ya kan? Dia mengandaikan manusia adalah yang paling hebat. Nah sekarang COVID melumpuhkan manusia, lalu humanisme mau bilang apa gitu. Jadi menurut saya dia menghantam fundamental humanisme pada jantungnya, jantung pemikirannya, karena dia kan ekstrem antroposentris sebenarnya. Humanisme itu masalah lingkungan dia nggak peduli, ya karena doktrinnya bahwa manusia adalah yang makhluk yang paling hebat lah, ya paling cerdas dan macam-macam itu. Nah sekarang humanisme mau apa begitu? Ketika COVID membombardir semuanya, lalu mau apa? Gitu. Jadi ya memang tidak bisa menggunakan humanisme sebagai argumen. Maksudnya tidak mungkin Zizek menggunakan humanisme untuk membangun argumennya karena humanisme sendiri sudah duluan kolaps ya.
sebelum kapitalisme dan pasar. Komunisme seduluan kolaps sebenarnya. Yang pertama memang kita coba berangkat dari apa yang tadi disampaikan Om Eci yang juga dikutip oleh Zizek dalam Yohanes 20 ayat 17 ya. Konteksnya memang itu konteks kebangkitan Yesus. Kita tahu bersama-sama bahwa Yesus diharapkan sebagai satu sosok pembebas ya, bagi orang-orang Israel dari perbudakan yang sudah cukup lama, termasuk ketika masa Yesus mereka masih diperbudak oleh Roma, sehingga mereka hampir sebagian besar para murid, bukan hanya Yudas sebenarnya, yang mengharapkan Yesus sebagai seorang Mesias yang datang untuk membebaskan mereka dari penjajahan Roma, Mesias politis. Ya. Nah, kaitan dengan kebangkitan Yesus sebenarnya, ketika Yesus bilang kepada Maria untuk jangan kalau dalam terjemahan Ibis itu jangan pegang aku, ya, jangan memegang aku. Dalam Indonesia, bahasa Indonesia diterjemahkan kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku. Dalam kaitan dengan itu sebenarnya Yesus ingin mengingatkan cara berpikir para murid, juga Maria tentunya pada masa itu, karena Maria berpikir bahwa sekarang Yesus sudah bangkit, maka Yesus akan segera mendirikan kerajaan sementara di dunia, seperti yang ada dalam bayangan kebanyakan orang pada masa itu. Ya, mereka mengharapkan bahwa dengan kebangkitan Yesus itu simbol kemenangan, bukan dalam pemahaman secara rohani, tapi simbol kemenangan bahwa dia bangkit dari kematian dan dia akan menggulingkan pemerintahan Roma pada saat itu. Sehingga Yesus mengingatkan jangan menahan aku, ya, jangan menyentuh aku, dengan mengingatkan bahwa kerajaan yang ingin Yesus bangun itu bukan di dunia, karena Yesus mesti akan pergi kepada Bapa. Jadi itu konteksnya sebenarnya kenapa Yesus melarang Maria untuk menahan Yesus. Ya, dalam pengertian jangan menahan, ya, atau jangan menggenggam aku secara egois, ya, bagi dirimu sendiri, karena dalam waktu yang singkat aku akan kembali kepada Bapa, dalam pengertian yang demikian. Nah, karena itu setelah konteks itu kan ada konteks tentang kenaikan Yesus, ya. Jadi ketika Yesus bilang akan pergi kepada Bapa, bicara tentang konteks kenaikan. Jadi Yesus mau bilang jangan menahan dalam pengertian tempatnya bukan di sini. Dia akan pergi kepada Bapa dan membebaskan mereka dari cara berpikir Mesias politis pada masa itu. Nah, dalam kaitan dengan konteks pandemi, kita memang belajar banyak hal dari pandemi. Pandemi mengubah banyak hal. Pandemi membuka ruang diskusi dalam berbagai dimensi keilmuan, dan juga di tengah pandemi ini setiap mazhab mencari pembenaran, bukan hanya dalam filsafat tapi juga dalam teologi misalnya. Mazhab-mazhab teologi yang kemudian berkaitan dengan teologi yang sangat menonjolkan tentang ajaran akhir dunia, itu betul-betul mendapatkan tempat di tengah pandemi ini. Sehingga percakapan-percakapan vaksin antikris dan lain-lain itu menjadi sesuatu yang mendapat ruang yang cukup leluasa dalam percakapan-percakapan sekarang. Jadi bukan hanya dalam filsafat, tapi juga dalam teologi, semua orang akan mencari ruang dan bilang bahwa teologinya lah yang paling benar. Ya. Tawaran teologinya dialah yang paling betul. Termasuk apa yang dilakukan oleh Zizek misalnya, dia mencoba untuk menghadirkan kembali dari yang kita baca itu, sebenarnya Zizek mencoba untuk menghadirkan kembali komunisme dalam pengertian yang baru, bukan komunisme dalam pemahaman yang lama.
roh yang paling ditonjolkan di situ sebenarnya komunalisme, roh komunalisme, kebersamaan, sebagai antitesis dari roh individualisme yang membayangi kapitalisme. Jadi betul bahwa di tengah pandemi orang ada dalam dua pemahaman, ya, bahwa kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Solidaritas yang baru yang timbul di tengah pandemi ini menjadi sebuah solidaritas yang melampaui solidaritas yang selama ini kita kenal. Dia melampaui sekat apapun, agama, suku, ras, golongan, atau apapun. Solidaritas yang dibutuhkan di tengah pandemi adalah solidaritas yang melampaui itu semua. Nah, beta justru berefleksi misalnya dengan doa Tuhan Yesus, ya, ut omnes unum sin. Dalam kondisi pandemi, maka kita betul-betul menjadi satu, ya, sebagai satu umat manusia. Orang tidak lagi bicara tentang apa agamamu, apa negaramu, apa sukumu, tapi kita merasa betul-betul kita kembali pada entitas kita, identitas diri kita sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Pandemi ini mengingatkan kita untuk itu. Nah, tawaran-tawaran yang ada memang seperti yang beta bilang bahwa ada banyak orang yang kemudian mencari ruang di tengah pandemi untuk menawarkan kecap siapa yang nomor satu. Ya. Apakah kecap si A atau si B yang nomor satu. Termasuk tawaran-tawaran tentang ideologi-ideologi yang tadi kita bicarakan, apa yang disampaikan oleh Sisek. Nah, berkaitan dengan itu memang ketika orang bicara tentang komunisme, tidak lagi sekedar bicara tentang humanisme, tetapi komunisme yang digaungkan Sisek sebenarnya adalah semangat komunalisme. Dan kita di Indonesia sendiri sebenarnya sudah punya warisan itu. Soekarno bilang demokrasi kita adalah demokrasi gotong royong. Nah, kita sudah terbiasa di Indonesia kita hidup dengan demokrasi gotong royong, bukan demokrasi liberal yang Soekarno mau bilang bahwa demokrasi kita itu bukanlah demokrasi yang dicirikan oleh individualisme, oleh kapitalisme, tetapi demokrasi kita itu dicirikan oleh semangat komunalisme, kegotong royongan, ya, di antara masyarakat. Sehingga buat beta memang kondisi yang potong alami sekarang demikian. Kita sudah bisa memungkiri bahwa kita sudah bisa hidup sendiri-sendiri. Kita membutuhkan satu terhadap yang lain. Tidak ada orang yang membutuhkan dirinya untuk dirinya sendiri, tapi kita hidup untuk ada bersama-sama dengan orang lain. Yang menarik sebenarnya apa yang disinggung oleh Om Sen terakhir, menyangkut dengan percakapan soal humanisme itu. Misalnya kalau kita bandingkan dengan apa yang selalu digaungkan oleh Harari, misalnya Yuval Noah Harari yang sangat mengagungkan humanisme, ya, bahkan dia bilang dalam kondisi seperti ini orang menjadi sadar bahwa Tuhan itu di mana. Yang paling utama sekarang manusia berjuang sendiri. Otoritas tertinggi dalam hidup kita itu bukan sesuatu yang di luar diri, tapi di dalam diri. Hati nurani itu otoritas tertinggi, bukan lagi Tuhan. Nah, dalam kondisi seperti ini ada dua pendapat memang. Benar orang seperti Bosem bilang bahwa orang merasa menyadari bahwa ya hanya Tuhan yang bisa melakukan ini semua. Tapi di sisi lain, para kaum humanisme juga mau bilang bahwa Tuhan tidak ada dalam kondisi pandemi ini. Ya. Karena itu kita dibiarkan berjuang sendiri. Ya. Kita mencari segala upaya dengan kemampuan yang kita miliki, dan itu menegaskan bahwa Tuhan yang disembah itu tidak ada. Ruang-ruang gereja yang selama ini sakramen-sakramen saja yang dianggap sakral, itu kemudian semuanya jadi hilang. Jadi yang paling utama sebenarnya adalah hati nurani.
Ternyata konsep kuncinya menarik karena humanisme itu pegangannya individualis, humanisme. Maka ketika kita ngomong tentang hak asasi manusia, itu hak asasi individu. Sedangkan komunisme, tadi Pak Pendeta ingatkan kembali tentang komunal, gitu, tentang kebersamaan. Jadi pada saat pandemi, kita jangan memikirkan diri kita sendiri. Tadi Om Sam dan Eci sempat ngomong tentang ego, tapi kita memikirkan juga kita sebagai umat manusia, komunal manusia. Walaupun nanti itu tadi Om Sam sempat ingatkan bahwa nanti lingkungan jadi korban ya, itu sangat menarik. Mas Kris yang punya pemikiran kritis, karena tadi sudah agak Eci sudah buka sedikit sosiologi, Bos Sam sudah klarifikasi ada perbedaan antara komunisme dan humanisme. Lalu Pak Pendeta tadi menambahkan lagi individualis dan komunal itu lebih penting komunal pada saat pandemi daripada individual. Gitu. Jadi menurut saya nih ada beberapa poin. Pertama ini saya ingin merespon dulu ke apa yang tadi Om Sam jabarkan. Merespon itu dalam bentuk pertanyaan. Artinya dalam pandangan Om Sam, Zizek ini menawarkan tentang yang tadi Pak Abdi sampaikan, tawaran ini akibat dari pola asimetris yang terjadi, misalnya pasar dianggap runtuh atau ini, ataukah memang Zizek sendiri melihat hal ini sebenarnya berdasarkan reaksi dari kondisi demokrasi yang ada begitu, atau memang dia mencoba menawarkan hal ini saja? Artinya ini kalau kita kaitkan dengan new normal yang seperti kita diskusikan diskusi di pekan kemarin, itu tujuannya apa yang kita bisa lihat pasca pandemi ini. Dan Zizek itu mencoba menawarkan hal ini ya, atau dia sebenarnya melihat bahwa ini bukan tawaran tetapi hanya cara untuk memadamkan api lebih cepat saja. Atau memang ini hal yang akan kita bisa pakai untuk kedepannya. Mungkin itu yang pertama. Yang kedua, pandangan saya terhadap situasi yang ditulis oleh Zizek saat ini itu di poin 8 itu, di bab 8 itu yang title-nya judul Monitor and Push ya. Itu secara jelas itu Zizek itu mengutip dari seorang filsufnya Italia yang Giorgio Agamben itu. Kalau saya tidak keliru, bahwa pada kondisi ini kan frenetik, irasional. Artinya menggambarkan bahwa kondisi ini kondisi yang tidak lazim begitu, yang membuat kita semua berada dalam yang tadi Pak Ama sampaikan bahwa yang penuh kegagalan. Nah, menurut saya pribadi, ketika ini terjadi sebenarnya kondisi manusia itu sudah punya adaptasi yang baik. Mari kita sama-sama lihat dijabarkan oleh itu yang disebut oleh Zizek tadi, Elizabeth Kubler, yang mengutip 5 tahapan yang tadi di awal Pak Riki sempat sebut. Kalau kita kontekskan di kondisi Indonesia, tahapan-tahapan itu secara psikologis, ya maksudnya secara psikologis umumnya itu terjadi. Tapi menurut saya tidak serta-merta di situ, justru di Indonesia kita ada hal yang perlu ditambahkan. Mari kita sama-sama lihat. Pertama itu kan denial. Ada hal yang kita menolak, setelah itu kita marah dengan kondisi itu, kemudian kita mulai bargaining atau orang Kupang bilang pasang kuda-kuda. Setelah itu baru kita sampai kepada accept atau menerima kondisi itu. Nah, menurut saya kita konteks di Indonesia, terutama misalnya kita di masyarakat konteks Jawa, justru kita sudah mulai di tahapan awal itu sudah masuk dalam tahapan skenario. Lek ngene maka iku, lek ngono maka iki. Artinya kita sudah mulai masuk di dalam pengambilan tahapan-tahapan apa yang akan terjadi pasca ini. Jadi berbeda dengan secara umum yang saya amati, berbeda dengan itu. Kita tidak menolak untuk hal itu. Proses negosiasi kita itu sudah ada. Sehingga kalau kita melihat di Wuhan itu yang terjadi ketika diminta lockdown dengan kondisi negara seperti itu, mereka semua menjalankan itu dengan patuh. Ini fase kedua yang saya maksud berkomentar terhadap Zizek punya itu. Jadi selain yang pertama yang saya tanya. Nah, sedangkan di Indonesia
kita sudah sampai ke tahapan yang itu, accepted, bernegosiasi itu, sudah menerima dan kita sudah tuntas, kita sudah tidak denial, kita sudah tidak angry ataupun depresi, mas. Tahapan-tahapan yang kalau kita boleh gambarkan secara psikologi itu kan mulai dari identifikasi sampai kita menolak. Kita di Indonesia kita sudah masuk dalam tahapan yang terakhir itu, accepted itu, dan begitu cepat. Artinya menurut saya masyarakat kita misalnya di Jawa itu sudah tidak asing lagi dengan beradaptasi terhadap sesuatu. Nah, yang poin 2.1 2.2 itu yang tadi Om Ici sampaikan bahwa merujuk dari pernyataan dalam konteks Alkitabiah tadi itu, justru itu menurut saya kalau kita di Surabaya itu pergi dan tinggalkan itu yang oke, itu saya kaitkan dengan mungkin kita pernah dengar ya, ada filsuf, saya lupa namanya, nama lengkapnya, filsuf Prancis yang meninggal membantu ada 2 anak yang sekitar tahun 2017. Bukunya itu Praise of the Risk, namanya Anna. Jadi itu filsuf itu menceritakan, karena saya pernah baca buku itu karena kita waktu itu berdiskusi banyak tentang risiko. Nah, filsuf itu mengangkat buku tentang pujian terhadap risiko. Di dalam buku itu, di dalam filsuf Jerman itu, filsuf Prancis N itu atau Anna itu, dia menyampaikan bahwa bagaimana kita bernegosiasi dengan sesuatu yang tidak pasti di dalam ruang yang ada, yang reguler ini. Jadi ketika ada hal yang reguler atau asimetris, justru sebenarnya kita sudah mengidentifikasi itu. Tetapi secara psikologis kita tidak memberikan porsi yang lebih terhadap hal itu. Nah, konteks Om Sam tadi sampaikan bahwa masyarakat polutan itu dengan demokrasinya itu diterjemahkan secara baik oleh masyarakat. Menurut saya kita sudah sampai ke tahapan yang tadi itu, accepted itu, atau negosiasi, atau kalau yang N bilang itu saya lupa namanya, Formental, saya lupa lebih tepat namanya, tapi dia seorang filsuf yang membicarakan tentang bagaimana kita memasukkan risiko di dalam pemahaman kita setiap hari. Jadi di poin 2.3 dalam menghadapi new normal atau kehidupan selanjutnya, hal-hal mengenai, kalau beberapa pekan lalu Om Eci sempat sebut ya Black Swan ya, hal-hal itu di dalam manajemen diri itu kita perlu mempersiapkan hal itu. Jadi ketika ada sesuatu yang irregular atau asimetris, itu kemudian tidak menjadi kepanikan yang seperti ini yang dikatakan oleh filsuf Italia tadi, yang panik, irasional dan sebagainya. Mungkin itu Om Riki komentar singkat saya, dan juga pertanyaan ke Om Sam, 2 hal itu. Saya konsisten bahwa saya menerjemahkan pemahaman buku Zizek itu dari pemahaman saya terhadap risiko dan kehidupan sehari-hari begitu. Terima kasih Om. Lebih clear Om, pertanyaan pertama tadi? Ya, itu tadi sudah sampaikan ke Bosem bahwa apakah kondisi Zizek ini melihat bahwa kondisi ini menjadi akibat asimetris kah? Atas peristiwa ini, atau ini hanya konteks manajemen bahwa kedepannya dia menawarkan hal ini hanya siram air sebentar, atau boleh saya analogi ini siram air sebentar supaya selesai, atau memang ini akan kita pakai ke depan di dalam konteks new normal itu. Oke, menarik karena memang filsuf dan teolog yang ambil lari ke Cosmo seperti Levinas juga ngomong tentang asimetris. Mungkin bisa juga akan lari asimetris. Bos, mungkin bisa jawab? Ya, agak sedikit memberikan klarifikasi dulu tentang Abdi punya ya, berkaitan dengan yang dikaitkan dengan Harari tadi ya. Jadi bagi Zizek ya, puncaknya bukan pada rasionalitas semata-mata. Zizek mengakui bahwa ada intervensi Tuhan di situ. Nah, dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan tentu, tetapi dia mempercayai ada Tuhan. Jadi
dia meyakini bahwa virus ini adalah sesuatu patagon yang memang dihadirkan oleh Tuhan untuk mengingatkan manusia untuk konsolidasi diri, membangun solidaritas. Jadi, saya kira itu cara Zizek juga untuk memberikan, ya oke lah, tidak usah bercuriga terlalu tajam ya. Maksudnya terasa dia menjustifikasi ideologi komunisme ya dengan mengatakan bahwa memang Tuhan titipkan virus itu supaya kita membangun kembali komunisme ya, sebagai katakanlah hubungan manusia yang paling sejati, atau yang tadi Abdi bilang komunalisme ya, hubungan komunalisme itu hubungan manusia yang sejati di mana semua perasaan persaudaraan itu ada tanpa melampaui segala sekat-sekat rasial maupun sekat-sekat etnis ya. Jadi sekali lagi dia itu tidak sama dengan Harari. Harari memang, kalau menurut saya Harari sudah mati dengan munculnya, dan saya sempat buat tulisan pendek sebenarnya karena waktu itu baru selesai bahas bukunya Harari Homo Deus, lalu tiba-tiba virus ini muncul, lalu saya bilang selesai Harari. Karena kan puncaknya kan dari manusia tertinggi, manusia menjadi dewa kan, dan itu kan akalnya manusia kan, ternyata lumpuh di hadapan COVID. Jadi menurut saya Harari selesai. Ya. Nah, Zizek tentu melampaui Harari karena dia tidak menempatkan tangga evolusi tertinggi itu pada rasio yang oleh Harari disebut dengan Homo Deus itu ya. Tetapi dia mempercayai bahwa Tuhan membuat patogen COVID itu untuk membuat manusia mengkonsolidasi diri, mengkonsolidasi persaudaraan global untuk hidup dalam kebersamaan. Ya. Lalu yang berikut pertanyaan Chris ya, begini, komunisme bukan ditawarkan oleh Zizek bahwa dia komunis betul, tetapi itu bukan tawaran, tapi metodologi penulisannya dia adalah dengan memunculkan lebih dahulu membanding-bandingkan antara negara komunisme dan demokrasi dalam menangani COVID ini, kan gitu ya. Jadi dia betul-betul dengan baik menghentar, menggunakan contoh-contoh itu lalu menghentar kita kepada kesimpulan. Oleh karena itu nanti dikaitkan dengan 5 tahap ya. Sebenarnya kalau kalian baca baik-baik itu tahapnya Johari sebenarnya, jendela Johari ya. Kalau baca ya sebenarnya dia menjelaskan itu dalam pengertian jendela Johari, Zizek. Nah, dalam kaitan itu tingkat penerimaan itu sebenarnya dia mengatakan begini, dengan melihat membandingkan cara negara komunis dan demokrasi menangani COVID, maka kita bisa terima secara logis bahwa memang saatnya komunisme lebih unggul kan gitu ya, karena secara efektif ya Cina sudah mengatasinya ya. Tetapi kalau kalian baca tulisannya Beta itu kan Beta kritik bahwa negara demokrasi lebih banyak yang sukses mengendalikan COVID ya, seperti Australia, Selandia Baru, Vietnam ya, itu lebih sukses ya. Vietnam bahkan belum sampai 1.000 orang sampai sekarang kasus ya. Padahal 95 jutaan ya penduduknya, itu cukup besar loh. Dan belum sampai 1.000 kasus itu luar biasa. Sama halnya dengan New Zealand, Selandia Baru. Selandia Baru juga belum sampai 2.000 ya, 2.000 kasus ya. Jadi negara-negara demokrasi juga sukses. Makanya saya bilang perbedaannya hanya pada negara demokrasi bukan berarti anarki, liar, ya kan? Negara demokrasi juga punya kekuatan tertib sosial yang namanya aturan ya. Kalau di komunisme itu pada orang, maka di demokrasi ada aturan. Kalau rejim bisa menegakkan aturan, maka dia bisa juga menertibkan sama efektifnya dengan komunisme menertibkan massa di Cina atau di Wuhan. Ya. Terbukti dengan katakan Australia. Australia juga kalau Wuhan merayakan akhir tahun kemarin, sama Australia juga rayakan akhir tahun dengan cukup mewah. Ya. Jadi tidak ada beda. Menurut saya
betul bahwa data-data pembanding yang digunakan oleh CISEC, sayang dia hanya fokus pada Amerika sebagai sampel untuk negara demokrasi dan dibandingkan langsung dengan Cina, ya. Tapi kenapa dia tidak masuk ke misalnya Rusia, ya, atau Korea Utara? Korea Utara bahkan sampai sekarang kita tidak tahu berapa, ya. Mungkin banyak, tapi karena ciri negara komunis tidak pernah membuka informasi, ya kita tidak tahu, ya. Tapi dia hanya bandingkan Cina dengan Amerika. Menurut saya ini juga pemilihan sampel yang terlalu egosentrik, ya, untuk memenangkan kesimpulannya dia. Jadi sekali lagi dia bukan menawarkan, komunis itu bukan ditawarkan sebenarnya. Dia mengatakan bahwa yang tadi Chris bilang penerimaan itu, Chris, dia bilang bahwa ya terimalah sudah, karena komunisme bukan ditawarkan, tapi kenyataannya dengan adanya COVID itu dia yang unggul. Dia adalah masa depan, komunis adalah masa depan. Yaitu masa depan kita adalah hilangkanlah egoisme, nation state, ya, perdagangan internasional yang tidak adil, lupakanlah itu. Marilah kita selalu menggalang solidaritas sosial, saling membantu, saling menolong, dan itu akan membuat hidup kita lebih baik. Dan itu adalah ciri komunisme menurut dia, komunisme masa depan. Jadi sekali lagi komunisme yang bukan konvensional ala Marxis, ya. Itu dimaksud. Jadi bacaannya Abdi juga betul bahwa komunisme yang dibangun oleh Zizek, ya, itu adalah komunisme wajah baru yang telah melampaui segala sekat-sekat sosiologis, ya, dari manusia. Ya, tentang kepanikan dan macam-macam, ya. Jadi begini, situasi COVID ini menginterpretasi kata panik. Manusia sebenarnya akhirnya dikepung oleh dua sifat yang paradoksal. Kita adalah Tuhan, pada saat bersamaan kita adalah hamba. Kita menyebut diri Tuhan, tapi ketika kita bekerja, kita menjadi hamba untuk diri kita sendiri. Jadi manusia selalu dikepung oleh dua sifat yang secara ekstrem bertentangan. Itulah panik. Jadi COVID membuat manusia sadar bahwa manusia panik. Ada saat di mana dia menjadi orang miskin, tetapi saat di mana dia juga kaya, atau sebaliknya. Ada saat di mana dia membuat diri sebagai Tuhan, tapi saat juga dia menjadi hamba. Ada saat di mana dia menjadi kuat, tapi juga dia menemukan dirinya rapuh. Jadi manusia adalah makhluk paradoksal. Itu yang dibuat dikatakan oleh Zizek, makanya dia pakai kata panik itu dalam judul bukunya Pandemik, lalu dia buat akronimnya menjadi panik. Jadi itu menjelaskan bahwa kepanikan itulah harus diterima juga, karena itu adalah realitas masa depan. Realitas saat ini, ya, semua campur aduk dalam diri manusia, sehingga kepanikan itu ya niscaya. Ya. Karena itu terimalah kehidupan dalam kepanikan itu, dan ya katakanlah apa yang sudah ada ini, ya, suksesnya komunisme itu harus diterima, ya, dalam jendela kelimanya Johari. Itu dia sekali lagi dia menggunakan paradigmanya jendela Johari, ya. Saya kira itu, ya. Ada lagi yang luput belum terjawab, lupa. Okay. Mungkin silakan diingatkan. Izin merespon. Artinya menurut Om Sam, tawaran ini tidak serta-merta hanya sebatas ke bagaimana manajemen atau sistem pemerintahan saja, bukan terbatas ke itu saja, Bos. Dalam mengatasi pandemi. Dia melampaui tawaran. Melampaui tawaran kenapa? Dia bilang inilah kenyataan. Makanya acceptance itu kan, penerimaan itu kan. Penerimaan itu bagian dari terima bahwa komunisme, ya ini bukan tawaran, tapi sudah begitulah. Dia memang unggul karena dia mengajak kita untuk saling kerjasama. Jadi dia bukan menawarkan. Dengan menunjukkan berbagai memproving, ya, berbagai contoh membandingkan Amerika dan Cina, dia mengatakan inilah kenyataan masa depan. Jadi melampaui tawaran, dia bukan menawarkan. Inilah kenyataan. Kira-kira begitu, inilah kenyataan masa depan. Ya, komunisme yang dia maksudkan kan sebenarnya sekarang kan tidak ada lagi negara yang murni komunis, toh, Bos. Betul. Komunisme alas ada lagi. Dia juga termasuk sebenarnya sudah sedikit kapitalis juga. Atau bagaimana? Cina sudah kapitalis. Iya, kalau Cina memang harusnya kita
kecuali kan ya, kalau politik ya masih komunisme, tapi kan kita dengar misalnya Deng Xiaoping kan dia bilang tidak peduli kucing itu warna hitam atau putih, yang penting dia bisa tangkap tikus. Kan gitu. Jadi untuk menjelaskan ketika dia ditanya soal memangnya Cina ini sekarang komunisme atau sosialisme, lalu dia jawab begitu, tidak peduli kucing itu warnanya putih atau hitam, yang penting dia bisa tangkap tikus. Nah, jadi bagi Cina apa arti sebuah nama sebenarnya? Ya. Tetapi memang dalam politik ya, dia secara formal ya, karena konstitusinya adalah komunisme ya tetap aja dia komunisme. Tapi prakteknya ya bisnisnya begitu maju itu kalau bukan kapitalisme, mental watak kapitalisme, apalagi kalau gitu. Bisnisnya mengalahkan Amerika itu kalau bukan watak kapitalisme, gimana bisa itu? Kayak gitu. Kita bisa juga kita mengkritik Zizek misalnya dengan menghantam sampel Cina dijadikan sebagai sampel komunisme, itu juga bisa kritik dari sisi yang Abdi ingatkan kita itu cukup kuat itu. Kita agak ini bos, kalau dia seorang Marxis yang datang dari Hegel, kita agak tidak puas dengan pendekatan fenomenologinya. Karena dia ambil Amerika yang demokrasinya liberal, dia tidak ambil negara demokrasi yang seperti Indonesia yang hukum menjadi panglima. Misalnya itu. Dan yang kedua dia ambil Cina yang komunisme yang banyak data disembunyikan, tidak fair di situ. Pakai pendekatan fenomenologi. Gitu. Kalau tentang data disembunyikan itu, Diki memang dia tegas menjawab pertanyaan itu. Itu dia waktu dia menjawab kritik tentang Cina sembunyikan data, lalu dia munculkan Dr. Lee yang mati itu ya. Itu ya dia jelaskan dengan cara mengatakan bahwa masalahnya adalah memang kita sulit juga membedakan antara kebebasan yang jahat dengan rumor yang baik, kan gitu. Nah, jadi bagi itu argumennya dia di situ. Ya, nah itu yang kita bilang dia tergesa-gesa untuk menampilkan wajah komunisme baru itu, bos. Mungkin karena dilihat ada celahnya pas pandemi ini menampilkan itu. Itu yang pertama. Poin yang kedua, kita lebih tertarik. Ini coba analisis kita secara liar ya. Akan ada lebih bagus jika dia pakai pendekatan tadi biblika, lalu masuknya tuh negara teokrasi lah yang bisa menyelesaikan ketimbang komunisme. Mengapa kita bisa katakan seperti itu pendekatannya? Karena kita pendekatannya kalau penjelasannya dia berangkat dari sebuah tafsir kitab suci, lalu pidatonya Martin Luther King, lalu dia berangkat ke kondisi COVID sekarang, lalu dia mengungkapkan komunalitas itu lebih tinggi, maka itu sebenarnya yang lebih mampu untuk menyelesaikan itu bukan Cina, tapi yang lebih mampu untuk menyelesaikan itu adalah Indonesia. Karena konstruksi sistem pemerintahan di Indonesia itu dari sila 1 sampai sila 5 itu konstruksinya Zizek. Gitu. Bahwa Tuhan yang memberikan pandemi ini sebagai patogen yang hadir, lalu manusia berusaha menyelesaikannya lewat sikap komunal, yaitu persatuan, dan itu harusnya dia lebih pendekatannya ke Indonesia, tapi realitasnya Indonesia tidak berhasil juga. Indonesia di atas 1000 kalau kita pakai pendekatan grafik ya, Indonesia di atas 1000, Cina memang sekarang di bawah 1000. Jadi menurut kita tidak fair kalau dia menempatkan Cina, padahal landasan dia adalah dia datang dengan pendekatan metafisik bahwa Tuhan patogen pandemi itu sudah ada di muka bumi ini. Jadi, nah itu yang kita bilang kalau dia pakai pendekatan itu sangat tidak tepat. Tergesa-gesa dia mengambil contoh Cina dan Amerika Serikat. Lebih cocok dia ambil contoh Indonesia secara sistem pemerintahannya, sistem bernegaranya. Karena penjelasannya dia berangkat dari sifat yang metafisik itu, ketuhanan. Lalu dia berangkat dari masyarakat komunal. Tadi Bos, Adi, Eci, Chris pun ngomong tentang gotong royong. Nah, kita sepakat gotong royong itu tidak sama dengan humanisme. Gotong royong itu tidak sama dengan dipaksa untuk bekerja sama. Gotong royong itu ciri masyarakat komunal, melampaui komunisme. Dan itu yang kayaknya belum dikenal oleh dunia, sistem gotong royong itu ya, sebagai sebuah konsep kunci ya. Kita lebih kenalnya komunal atau komunisme, gitu, yang akhirnya dekat dengan sistem pemerintahan tertentu. Nah,
pendekatan Zizek ini sangat pendekatan Indonesia itu. Hanya kalau kita lihat realitas Indonesia, dia di atas 1000 itu. Artinya toh kalau Tuhan menempatkan patogen itu di Indonesia, toh masyarakat yang takut akan Tuhan ini berdasarkan sila 1 ini pun ternyata tidak memahami tentang patogen itu di dalam alam semesta ini, COVID ini. Lalu kita yang mengenal gotong royong pun, karena ada persatuan dan kesatuan, dan memahami sisi keadilan, bahkan demokrasi musyawarah bukan demokrasi liberal, itu pun dalam konteks ini tidak bisa menyelesaikan COVID. Jadi kalau kita tempatkan pemikiran Zizek secara benar, maka lebih tepat di negara Indonesia sebagai sisi pemerintahan. Tapi kalau pakai negara Indonesia sebagai hipotesis untuk diuji, realitasnya tesis yang muncul Indonesia sekarang di atas 1000, sudah 1 juta. Gitu. Tingkat kematian lebih dari Cina. Gitu. Nah, makanya kita bilang dia terlalu tergesa-gesa dalam pendekatan fenomenologi, mengatakan bahwa komunisme itu adalah bentuk pemerintah masa depan yang ideal untuk menghadapi bencana seperti pandemi ini. Sangat tergesa-gesa. Padahal konstruksi pemikiran dia mengawalinya dengan pendekatan metafisik, tidak langsung pada pendekatan masyarakat komunal. Itu konstruksi pemikirannya dia. Jadi itu yang kita baca ketika lihat Zizek. Apakah memang ini dia mengambil celah untuk menampilkan komunisme wajah baru pada saat pandemi, tergesa-gesa terkesan begitu? Ataukah betul-betul dia menganalisis secara fenomenologi bahwa Amerika dan Cina betul berhasil mengatasi COVID. Realitasnya, walaupun tadi bos bilang ya, ada hal-hal yang lain dipertimbangkan. Itu. Menurut saya memang kalau kita ngomong Zizek itu, saya coba ingat-ingat kembali ya. Zizek itu sebenarnya dia ada dalam satu masa post-Marxis. Dia Marxis, tapi mereka mengkategorikan dia sebagai post-Marxis. Jadi pembedaan itu berkaitan dengan agenda perjuangan mereka. Misalnya Marx awal itu mereka menyebut sebagai Marx klasik, lalu Marx ortodoks, karena ada yang mau merevisi perjuangan Marx tentang kelas, lalu mereka kembali ke Marx yang asli disebut Marx ortodoks. Lalu Marx berikut itu Marx di zaman teori kritis misalnya. Nah sekarang ini misalnya Zizek, Chantal Mouffe, Ernesto Laclau dan teman-teman itu mereka kategorikan sebagai post-Marxis. Nah arah perjuangan mereka itu bukan lagi Marx seperti yang di awal, bicara soal determinasi ekonomi yang kaitannya dengan relasi kelas buruh dan borjuis. Tapi arah perjuangan mereka lebih pada perjuangan pada ideologi-ideologi alternatif. Saya kemudian baru ngeh sedikit interpretasi saya, perjuangan dia untuk membicarakan tentang komunal, itu bagian dari arah perjuangan antesis terhadap kapitalis. Sehingga memang ya akhirnya dia jatuh pada sangat subjektif, karena itu pilihan-pilihan data, wilayah, dan sebagainya itu memang debatable, tetapi yang paling penting bagi mereka adalah ide dan narasi itu berbunyi, sehingga dia mendapat tempat. Ketika mereka berbicara tentang komunisme, dia mendapat tempat. Soal nanti itu bisa didebatkan itu soal berikut. Tetapi perjuangan mereka untuk memunculkan ide-ide ideologi alternatif di tengah hegemoni kapitalisme, demokrasi yang muncul, itu menjadi salah satu semacam agenda setting dari para post-Marxis itu. Nah, karena itu sebenarnya saya tadi berpikir kalau kita berargumentasi soal dia kurang tepat, ya memang begitu, memang dia sengaja, saya baru menyadari, iya dia sengaja pilih
lalu dihadap-hadapkan antara Cina dan Amerika, dan seakan-akan memberikan kesan bahwa komunis menjadi mendapat tempat pada masa pandemi ini. Dan dia tidak, saya kira Zizek tidak tutup mata dengan dia punya bacaan yang cukup banyak, tetapi dia hanya ambil dua itu untuk memberi kontras dan memberikan semacam narasi positif komunisme di Cina, dan itu menjadi menarik karena agenda dari post Marxisme menjadi mendapatkan tempat dan poin. Itu menurut saya barangkali itu juga harus dipahami lebih jauh ke belakang, sehingga kita kemudian tidak terjebak. Kadang-kadang sebenarnya pandemi itu hanya semacam alat, tapi kita sarana, kita berdebat di sarana, padahal agenda yang lain sedang mereka mainkan di situ, berkaitan dengan kontestasi antara kapitalisme dengan komunisme itu, yang sekarang memang dikuasai oleh kapitalisme. Saya kira itu dulu saya. Ricky, ya, soal metafisika Zizek ya, kita tetap harus sadar bahwa komunismenya Zizek betul, itu komunisme sudah jelas pasca Marxis, tetapi dia juga tidak beraliran kiri seperti Horkheimer dan katakanlah sekarang Habermas ya. Dia tetap mengandaikan saintifik, kan gitu. Jadi kalau Ricky tadi sebutkan dengan agak teosentris atau teokratis ya, sama sekali tidak. Dia komunisme yang saintifik. Jadi bahwa betul Tuhan menghadirkan COVID itu, tetapi harus ditaklukkan dengan saintifik, ya kan gitu. Jadi menggunakan saintifik. Ya, nah kalau Ricky angkat kegagalan Indonesia, saya kira karena itu banyak yang berperilaku anti sains, itu soalnya. Ya, sehingga tidak bisa argumen-argumen logis untuk membangun kesadaran dalam menghadapi COVID ini tidak bisa diterima di masyarakat Indonesia. Bahkan para ulama sendiri berkhotbah, ya tadi Pendeta Abdi masih ngomong itu ya, teori konspirasi lah, anam-anam lah, macam-macam itu ya. Jadi akhirnya mengganggu ya konsolidasi pemerintah yang diupayakan atas dasar solusi-solusi saintifik ya, dengan diakomodir oleh WHO dan lain-lain, itu terlepas dari ada yang juga tidak valid ya. Tapi saya kira perbedaan pentingnya di situ. Kenapa Cina betul dia ekstrem tindakannya, tetapi saintifik. Ya, artinya dia mengamankan solusi-solusi saintifik yang sudah ada gitu. Jadi dia tegas, dia tegakkan itu. Sementara di Indonesia ya saintifik bekerja berhadapan dengan anti saintifik, ya susah lah anti saintifik. Banyak yang sudah omong bahwa berdoa kuat juga itu virus takut lari lah, macam-macam. Apalagi Abdi dong punya gubernur itu kan dia bilang begitu. Kita orang NTT kan orang kuat dan doa macam-macam lah. Sudahlah kalau begitu kita mau apa lagi kan gitu. Itu memang cocok kalau Cina yang perintah di Kupang itu, supaya dia omong satu kali lawan dia tempelin selalu kan gitu. Itu baru bisa selamat itu. Lalu yang berikut memang komunismenya Zizek yang dibilang Ece itu begini. Seperti tadi Abdi bilang, itu benar bahwa komunisme sekarang dengan kapitalisme itu sebenarnya sudah kawin-mawin. Yang ada ini adalah wajah katakanlah anak selingkuhan dua-duanya gitu loh. Jadi ada yang porsi kapitalismenya akan lebih kuat, tetapi ada juga wajah sosialismenya. Yang sosialisme kuat, DNA sosialismenya kuat, tetapi ada juga wajah kapitalismenya. Tidak ada lagi yang murni kapitalisme atau komunisme kan gitu ya. Rusia sekalipun juga saya kira bukan wajah. Itulah sebabnya Zizek mengatakan begini. Zizek bilang sosialisme atau komunisme itu adalah orang kapitalis yang tidak berijasa. Sebaliknya kapitalisme adalah orang sosialis yang tidak berijasa. Jadi dia mau bilang bahwa ini sudah campur aduk, nggak ada yang murni gitu, nggak ada yang murni. Karena itu ya yang dia mau katakan komunisme yang melampaui itu pun itu sudah tidak murni komunisme juga. Karena di dalamnya juga ada saintifiknya juga, lalu ada wajah kapitalisme juga, karena tetap dia mengandaikan ada produksi kan gitu, ada
aktivitas produksi. Jadi dia sudah sampai kepada puncak pengamatan yang baik bahwa tidak ada lagi kapitalisme murni maupun sosialisme murni atau komunisme murni. Nah, yang berikut memang betul pikir persoalan kita sama-sama lihat dengan tajam melihat kelemahan kuatnya Zizek ada pada sampel yang digunakan, ya, Amerika dan Cina, ya. Kenapa misalnya dia tidak lihat negara-negara sosdem menerapkan sosial demokrasi misalnya di Eropa, ya, Skandinavia misalnya, itu juga mereka sangat sukses mengendalikan COVID, dan itu kan wajah sosial demokrasi kan, jadi ada wajah komunismenya juga, tetapi juga dia menganut perdagangan kapitalis kan gitu ya. Nah, sehingga memang dengan membenturkan namanya dua itu, lalu kita luput untuk meliput negara-negara demokrasi yang lain atau meliput komunismenya Rusia bagaimana menghadapi itu kan babak belur juga itu Rusia. Korea Utara sama sekali tertutup, kita tidak punya data. Kamboja barangkali, ya, Kamboja atau Kuba barangkali, ya, itu kita tidak punya data, ya, karena namanya juga komunisme. Jadi memang data yang digunakan sempit, makanya kalau dalam tulisan itu kalian lihat, saya bilang dia terlalu utopis, ya, dan terlalu terlalu buru-buru membuat kesimpulan, ya. Jadi saya kira kita sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa sampelnya terlalu miskin, lalu dia terlalu cepat membuat kesimpulan, dan ya Peta sendiri bilang bahwa apa yang dilakukan itu, dia kritik itu sama sekali tidak mengena di Indonesia. Indonesia sudah punya ciri yang bisa mengatasi itu tanpa komunisme yang dibilang itu. Yeah. Nah, Peta melihat bahwa ini dalam konteks pertarungan dua ideologi yang memang sejak dulu tidak pernah berhenti. Ini hanya menunggu momentum. Jadi what next after pandemi, komunisme or capitalism? Kan itu pertanyaannya. Atau lalu di akhir dia bilang we create a new humanity, ya, membangun, menciptakan satu model new kemanusiaan yang baru. Nah, itu yang sebenarnya model kemanusiaan seperti apa sebenarnya yang diharapkan after pandemi. Jadi itu yang penting sebenarnya. Apa yang akan kita lakukan? Kemanusiaan kita setelah pandemi akan menjadi kemanusiaan yang model apa sebenarnya? Hanya dua kalimat yang digunakan untuk itu sebenarnya. Jadi kerjasama membangun solidaritas global dan kerjasama global yang melampaui segala sekat-sekat etnis, segala sekat nation state, segala sekat agama dan macam-macam. Itu aja, cuma dua kata kunci itu yang dia pakai. Kalau barbarisme itu memang dia pada akhirnya dia menyamakan kapitalisme dengan barbarisme. Jadi dia mensimplifikasi kapitalisme sebagai barbarisme karena ya memilih orang untuk ini biarkan dia mati, ini hidup, itu kan barbar dia bilang. Jadi setelah dia mengkanalisasi kapitalisme sebagai barbarisme, lalu dia bilang, lu pilih yang mana? Lu pilih yang barbar atau komunis? Kan gitu. Mau tidak mau ya orang pilih komunis lah. Kalau dia sudah buat wajah kapitalisme kayak barbar kayak gitu, ya memang jadi pilihannya. Makanya dia menggiring orang gitu loh, bahwa ini loh wajah kapitalisme ini, barbar dia. Lu pilih dia atau lu pilih yang ini. Nah gitu sebenarnya. Itu akhirnya dia buat tekanan terakhir di situ gitu loh.